Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya, perkenalkan saya Hoshifania Ramadhani, asal sekolah dari MAN 1 Ngawi. Saya duduk di bangku kelas 11 Soshum 1. Nusantara adalah negara yang terletak di jalur khatulistiwa. Posisi letak ini memberikan dampak subur pada tanahnya sehingga dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman yang salah satunya adalah rempah-rempah. Selain rempah yang dihasilkan oleh Nusantara, sumber daya alam yang melimpah ini membuat bangsa Nusantara diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal tersebut tidak luput dari lirikan bangsa Eropa yang tergiur akan sumber daya alam yang dihasilkan di Nusantara, membuat bangsa Eropa untuk berbondong-bondong menuju Nusantara dan juga berusaha sekeras mungkin untuk mengeruk sumber dayanya. Namun, bangsa Nusantara atau yang kelak menjadi Indonesia ini tidak serta-merta tunduk akan kolonialisme penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa ini dalam menghalau kolonialisme. Perlawanan datang daripada bangsawan, pemuka agama, hingga rakyat kecil yang dilakukan secara sporadis dengan taktik gerilya untuk mengusir para penjajah Eropa. Tercatat, perang-perang besar pernah terjadi di bumi Nusantara seperti Perang Aceh, Perang Mataram Islam versus VOC, Perang Diponegoro, dan juga perang-perang fisik lainnya. Selama ini, perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia hanya sebatas perang fisik. Dengan mengangkat senjata, pejuang Indonesia dapat memukul mundur bangsa penjajah. Namun, usaha tersebut seringkali gagal, bahkan mengalami kemunduran. Untuk menghadapi Belanda, taktik baru diperlukan. Alih-alih perlawanan secara fisik, perlawanan yang dilakukan dengan cara yang lebih halus dan bahkan menjadi taktik perlawanan yang baru bagi bangsa Indonesia. Suku Samin atau Saminisme, begitulah masyarakat luar Samin menyebut kelompok ini. Awalnya gerakan Samin muncul di Randu Belatung Blora, namun lambat laut Samin Sorosentiko mulai mendapatkan pengikut yang banyak. Raden Kohar mengemas perlawanan ini melalui ajaran kejujuran yang dikenal sebagai agama Adam. Kepercayaan ini menjunjung tinggi adat dan budaya sebagai masyarakat Jawa sejati sehingga dapat memenangkan hati masyarakat kecil ke bawah. Saminisme yang awalnya berkembang di Blora, lambat laut bisa menyebar ke berbagai daerah luar Blora seperti Pati, Purwodadi, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, dan juga Ngawi. Ngawi adalah daerah yang masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan tembakau, terutama di distrik Dero. Regenstap Ngawi pada medio 1900 awal memiliki 4 distrik seperti distrik Ngawi, distrik Gendingan, distrik Ngrambe, dan distrik Dero. Pada distrik Dero memiliki onder distrik Padas, Kwadungan, Karangjati, dan juga Karang Tengah. Menurut laporan Belanda Samin Beweging yang ditulis pada tahun 1918, pengikut Samin mulai muncul di distrik Dero karena terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, anggaran desa yang naik, yang kedua, perbaikan perumahan lumbung desa, dan yang ketiga, kenaikan pajak pemungutan. Dari ketiga faktor ini, semuanya dibebankan kepada masyarakat Dero yang tentunya juga berdampak pada suku Samin. Kenaikan pajak ini membuat suku Samin di Dero enggan untuk membayar pajak dan tidak mematuhi para pamong desa. Suku Samin di Dero mereka enggan untuk berkumpul ketika terdapat kegiatan di masyarakat desa. Hal tersebut merupakan bentuk perlawanan suku Samin terhadap pemerintahan lokal yang ada dalam bayang-bayang penindasan kolonial Belanda. Para pengikut Samin menilai pajak sebesar 2,50 gulden sangat memberatkan. Warsodikromo, mantan pemimpin Samin, mengeluh
karena hasil panen padinya sering gagal, sehingga tidak ada padi tersisa untuk dijual atau bahkan untuk dikonsumsi. Keluhan juga datang dari Singotirto, murid Samin Surasentiko asal desa Cangaan, Karangjati. Ia dipaksa membayar sewa tanah hingga 45.000 gulden pada tahun 1916. Meski hasil panen tahun itu jauh berkurang karena gagal panen. Hal serupa juga dialami petani lain seperti Rondo Drono dari desa Plosolor. Pajak tanah dianggap terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan hasil panen yang sering merugi. Akibat gagal panen dan juga tingginya pajak, pengikut Samin Didero memilih melakukan perlawanan pasif, tidak membayar pajak. Pemerintah kolonial dan juga pamong desa kemudian menekankan mereka dengan berbagai cara, memaksa masuk Kristen, memberi tanda merah di rumah, hingga menangkap beberapa pengikut Samin. Meski Samin Surasentiko telah ditangkap pada tahun 1907, ajarannya tetap hidup di Ngawi hingga tahun 1918, meski jumlah pengikut terus menyusut. Pada tahun 2017, hanya tersisa 11 pengikut Samin di Kecamatan Beringin, dan pada tahun 2025, ajaran ini dinyatakan telah hilang di Ngawi. Saminisme merupakan perlawanan khas Jawa yang lahir dari penderitaan rakyat akibat tanam paksa dan pajak tanah. Ajaran ini menolak penindasan tanpa angkat senjata dengan cara pasif dan penuh makna. Di Ngawi, perlawanan Samin muncul karena ketidakpuasan terhadap pamong desa yang berpihak pada Belanda. Meski pada akhirnya ajaran ini semakin menyusut, Saminisme meninggalkan pelajaran yang amat sangat berharga, bahwa perlawanan tidak selalu harus dengan senjata. Terkadang diam dan kesederhanaan justru menjadi senjata yang paling ampuh untuk melawan penindasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far